Halo, perkenalkan nama saya Cornelius Anum Winugroho Asmoro. Sapaan saya atau saya biasa dipanggil Anom. Untuk saat ini saya tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di daerah Tangerang dan profesi saya sebagai ahli teknologi laboratorium medik. Saya telah menekuni profesi tersebut kurang lebih selama 6 tahun dimulai dari 2017 hingga sekarang. Ahli teknologi laboratorium medik merupakan sebuah profesi yang memiliki job desk atau tugas melakukan pemeriksaan penunjang klinik atau diagnosa klinik, yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan sampel cairan tubuh manusia seperti yang biasa kita tahu, darah, urin, feses, cairan otak, dan lain sebagainya. Pada kali ini, saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai penerapan bioetika yang dilakukan di profesi saya sebagai ATLM. Penerapan bioetika yang dilakukan, yang pertama ada autonomi. Autonomi sendiri itu merupakan seperti hak-hak otonomi atau kewenangan pasien untuk memutuskan lanjut atau tidaknya prosedur medis dilanjutkan atau tidak. Pada prinsip autonomi ini, biasanya kami sebagai nakes atau tenaga kesehatan khususnya ATLM itu memberikan lembaran informed consent atau lembaran persetujuan tindakan medis kepada pasien. Lembaran ini bertujuan agar pasien dapat menentukan haknya untuk melanjutkan atau tidak prosedur medis. Apabila dari informed consent tersebut telah diisi pasien dan pasien menyetujuinya, maka kami sebagai ATLM akan melakukan prosedur tindakan medis. Pada umumnya, kami sering meminta informed consent pada saat ingin melakukan pengambilan darah, atau yang mungkin teman-teman sekalian tahu kalau ke laboratorium biasanya suka ada pengambilan darah. Nah, itu biasanya di tempat saya bekerja, kami suka memberikan informed consent kepada setiap customer atau pelanggan kami yang ingin melakukan pengambilan darah. Yang selanjutnya ada mengenai prinsip beneficence atau benefit, itu yang sering kita ketahui ialah keuntungan. Prinsip beneficence ini umumnya kita terangkan kepada pasien bahwa pasien akan mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan yang dilakukan ialah mendapatkan suatu hasil laboratorium yang akurasi dan presisi, di mana hasil laboratorium yang akurasi dan presisi tersebut dapat membantu seorang pasien nantinya mendapatkan pengobatan atau terapi yang efektif dan sehingga pasien mendapatkan kesembuhan yang bisa jadi lebih cepat. Selanjutnya, prinsip bioetika yang kita butuh yaitu non-maleficence. Di dalam pekerjaan saya, untuk maleficence atau efek samping dari prosedur tindakan medis pastinya tentu ada, seperti hematoma atau hematoma setelah penusukan, itu pasti mungkin. Untuk mencegahnya efek samping tersebut menjadi lebih parah, biasanya setelah pengambilan darah, kita akan mengetahui bahwa pasien ini sepertinya akan mengalami hematoma. Dari situ kita bisa memberikan saran kepada pasien, seperti apabila pasien mendapatkan hematoma, kita dapat menyarankan pasien untuk mengkompres bagian hematom dengan air hangat atau mengoleskan salep trombokop. Dengan begitu, nantinya efek samping bisa diminimalisirkan dan tidak mengganggu keselamatan bagi pasien tersebut. Selanjutnya ialah justice, keadilan. Prinsip ini seringkali kita dengar mungkin ya setiap sumpah profesi. Justice ini merupakan prinsip yang harus atau sangat penting digaungkan di setiap pelayanan kesehatan. Untuk implementasinya di pekerjaan saya, justice itu paling umum ialah tidak membeda-bedakan pelayanan pada pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan atau menggunakan dana pribadi atau asuransi. Semua di tempat pekerjaan saya, pasien BPJS, asuransi atau umum dilayani sama. Tidak ada yang didahulukan atau diprioritaskan. Semua dilayani dengan sama dan menggunakan sepenuh hati. Tentunya di dalam pelayanan kesehatan sering muncul adanya dilema-dilema etika atau dilema etika. Sebagai salah satu contoh dilema etika yang pernah saya alami ialah pada saat itu ada pasien umum dan pasien BPJS, di mana untuk pasien BPJS tersebut pasiennya dianjurkan melakukan puasa dan masih menunggu antrian, sedangkan pasien umum itu tidak
memerlukan puasa atau bisa dilakukan sewaktu-waktu. Pada suatu saat, kedua pasien itu datang berbarengan ke laboratorium. Di satu sisi yang salah pasien umum meminta untuk didahulukan, di satu sisi yang pasien BPJS-nya sudah merasa lemas karena puasa sudah dari malam. Sebagai tenaga kesehatan, kita harus mendahulukan pasien yang mengalami kondisi-kondisi kritis atau kegawat daruratan. Di salah satu momen itu, saya memberikan himbauan atau informasi kepada pasien umum mengenai kondisi pasien BPJS bahwasannya pasiennya ini sedang puasa. Apakah Bapak bersedia apabila menunggu satu pasien ini diambil dulu agar pasien yang puasa tadi bisa langsung makan setelah pengambilan darah dan tidak menimbulkan efek samping dari persiapan puasa tersebut. Tentunya pendekatan-pendekatan kepada pasien secara persuasif itu akan saya terus lakukan di setiap pelayanan kesehatan yang saya lakukan. Konflik antar profesi yang saya alami di tempat saya bekerja mungkin cukup banyak, dikarenakan sebagai tenaga kesehatan kita bekerja di bawah pressure atau tekanan dan diburu juga harus dalam waktu yang cepat. Jadi konflik-konflik tersebut salah satu contohnya ialah pada saat pengambilan darah. Pada suatu waktu ada momen perawat tidak dapat menginfus pasien anak dikarenakan kondisi pasien dehidrasi. Setelah gagal menginfus, dari pihak keperawatan langsung menelepon laboratorium untuk melakukan pengambilan darah. Kondisi itu, lab sedang mendapatkan pasien yang cukup ramai dari rawat inap, poli maupun dari UGD, sehingga kami menginformasikan kepada perawat tersebut untuk menunggu dahulu sampai pasien kami agak sedikit berkurang dan kita bisa membantu. Mungkin karena desakan atau pressure kerja yang dialami perawat tersebut menaikkan intonasi suara atau sedikit marah kepada kita. Mungkin anggapan mereka, kenapa tidak langsung ditangani? Padahal di saat momen itu memang dari segi tenaga kerjanya juga kami sedikit dan pasiennya juga cukup banyak. Dalam hal mengatasi konflik tersebut, waktu itu saya kebetulan bertugas sebagai penanggung jawab shift. Langkah yang saya ambil itu ialah saya melakukan pembicaraan dengan intonasi yang pelan juga dan tidak meladeni yang intonasi keras, sambil memberitahu informasi kami sebenarnya kondisi kami di lab itu seperti apa, dan kami menjanjikan kepada perawat tersebut kita akan segera naik untuk melakukan pengambilan darah agar pasien tidak komplain. Dan jawaban saya tersebut untungnya menenangkan perasaan perawat yang mungkin saat itu sedang panik karena ada pressure dari dokter ataupun dari pasiennya sendiri, sehingga konflik-konflik kecil tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Saran dari saya sebagai tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang lain terkait dengan etika dan moral dalam profesi kesehatan agar dapat terhindar dari konflik antar nakes ataupun dengan pasien. Yang pertama, saran saya ialah update mengenai perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan profesi masing-masing. Dari update ilmu mengenai profesi masing-masing itu menjadikan sumber daya manusia di sebuah rumah sakit ataupun tempat bekerja menjadi meningkat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada pasien pun menjadi maksimal. Yang kedua, kita harus selalu melakukan teamwork di setiap unit. Karena dengan adanya teamwork di setiap unit, dari segi perawat, dokter, penunjang medis yang lain, apabila didapatkan teamwork, segala pekerjaan menurut saya bisa selesai dan mendapatkan kualitas atau hasil yang maksimal dengan tujuan atau output yang diinginkan, tentunya mendapatkan customer satisfaction atau kepuasan pelanggan dari service excellent yang kita berikan. Menurut saya, saran dari saya segitu saja. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan.